Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik, siswa hebat, siswa cerdas, selalu dalam keadaan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Sekali ini kita akan melakukan pendalaman materi tema 5 ekosistem dengan subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem kelas 5 SD. Sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe agar dapat mensubscribe channel ini, terima kasih. Baik adik-adik, kali ini kita akan memasuki pembelajaran satu pada subtema 2. Pembelajaran satu yaitu pada muatan bahasa Indonesia kita akan berbicara tentang mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya adalah membaca teks fiksi dengan seksama. Jadi, adik-adik harus mampu membaca teks fiksi dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Pada muatan IPA, kita akan berbicara tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan, dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Adik-adik udah paham? Jadi rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantaian makanan. Yang pertama adalah produsen. Ingat-ingat adik-adik, yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh, tumbuhan dan ganggang. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan. Nah, berarti hewan memerlukan makanan dari produsen. Kemudian yang ketiga adalah pengurai. Makhluk hidup yang dapat menguraikan makhluk hidup yang telah mati adalah contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Baik adik-adik, perhatikanlah gambar rantai makanan berikut. Padi, ulat, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Kemudian ada cacing sebagai pengurainya. Nah, tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup, pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, adik-adik, pada muatan IPA, aliran energi dan siklus nutrisi dalam rantai makanan. Nah, adik-adik perhatikan di sini, siklus nutrien, aliran energi ini merupakan alirannya. Nah, yang pertama adalah energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Dia menjadi produsen, ya. Kemudian energi panas dilepas ke lingkungan. Nah, produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Nah, konsumennya di sini ada burung. Energi panas dilepas ke lingkungan. Nah, konsumen elang burung adalah seperti ular. Energi panas ular, kemudian konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Nah, ini masih termasuk energi panas dilepas ke lingkungan pengurai. Nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Nah, ini adalah aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang pembelajaran 2 bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Apakah adik-adik ingat apa itu paragraf non-fiksi? Paragraf yang berdasarkan fakta. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan.
Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Adik-adik, pada muatan SBDP kita akan berbicara tentang properti tari daerah dan fungsinya. Properti berfungsi memberikan keindahan pada tarian. Yang kedua, media untuk menyampaikan makna tarian. Adik-adik harus ingat, ada dua fungsi dari properti. Contoh properti tari adalah kipas, itu tarian kipas. Kemudian ada topeng, kemudian ada piring, kemudian adalah selendang. Selain memperindah, tarian juga menyampaikan makna tarian itu sendiri. Misalkan, mengapa harus menggunakan kipas? Mengapa harus menggunakan topeng? Kemudian pada pembelajaran 2, muatan SBDP masih, kita berbicara tentang properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas dari tarian atau tema tarian. Alu dan lesung dalam tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Adik harus mampu membaca teks non-fiksi dengan saksama, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan atau diksi. Nah, muatan IPS, kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Adik-adik sudah ingat ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Kali ini kita akan berbicara tentang kenampakan alam. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contoh, pabrik teh terletak berdekatan dengan kebun teh. Inilah yang disebut dengan kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar sebagai potensi untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ke pembelajaran 3, muatan PPKN, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adik-adik ingat, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun. Ini adalah tahun pada saat itu. Nah, kemudian atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian muatan IPS, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Di sini adalah pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Kalau adik-adik pikir, kira-kira pelabuhan adalah kenampakan buatan atau kenampakan alam? Nah, betul. Pelabuhan adalah kenampakan buatan. Sementara yang di sebelahnya perkebunan adalah kenampakan alam. Perkebunan dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Nah, adik-adik, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan bicara tentang bagaimana menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan. 1. Membaca isi teks dengan saksama. Buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. 5W 1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, berapa.
Pada pembelajaran 4 muatan PPKN, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan alam dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Adik-adik, pada pembelajaran 5, hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, adik-adik, ada juga simbiosis komensialisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Ada 3 tipe simbiosis hubungan dengan makhluk lain. Ingat-ingat adik-adik, yang pertama adalah simbiosis mutualisme, kemudian yaitu saling menguntungkan, seperti pada kumbang dengan bunga. Ketika itu kumbang mengisap, itu berarti keuntungan kumbang, tetapi dengan hinggapnya kumbang tersebut sebagai mempermudah baik dalam penyerbukan maupun yang lainnya. Sementara untuk simbiosis komersial berarti hanya salah satu saja yang diuntungkan. Seperti pada gambar ini, misalkan ada ikan-ikan kecil yang berlindung di hiu. Nah, salah satu yang diuntungkan adalah ikan kecilnya, sementara hiu tidak menguntungkan. Nah, separasisme itu yaitu hubungan seperti nyamuk yang berparasit menghisap menghisap darah manusia. Hubungan tersebut yaitu manusia tidak merasa diuntungkan, yang diuntungkan hanyalah nyamuk. Baik adik-adik, pada pembelajaran 5 muatan bahasa Indonesia, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Pembelajaran 5 muatan SBDP, properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari kancet Lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang, rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Tari merak dari Jawa Barat menirukan gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Berikut contoh pola lantai dalam tari merak. Pola lantai lurus artinya penari berjalan lurus. Kemudian pola lantai lurus berlawanan arah. Berarti ada penari yang berpasangan lurus yang saling menjauh dan saling mendekat. Kemudian pola lantai melingkar, artinya setiap penari membentuk lingkaran dalam menari. Kemudian pola lantai lurus berhadapan. Nah, ini adalah beberapa pola lantai dari tari merak, adik-adik. Pada pembelajaran 6 muatan PPKN, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Manfaat semangat kekeluargaan yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Adik-adik boleh mencari informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingatlah kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Pembelajaran 6, muatan SBDP,
pementasan tari dengan iringan musik. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama iringan musik yang berasal dari manusia, contohnya tepuk tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Yang kedua adalah iringan musik dari alat musik, contohnya gamelan, rebana, gendang, gampang, kromong, dan alat